Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainatul Azizah dari kelas Komunikasi Antarpersonal 4A5. Saat ini saya akan membahas hal yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu landasan hubungan antar individu yang memiliki 6 faktor penting di dalamnya yang harus kita ketahui agar apa? Agar ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kita, kita tahu bahwa kita telah melakukan hubungan antar individu dengan komunikasi yang benar. Faktor yang pertama adalah komunikasi tentunya. Kita harus mengetahui keefektifan komunikasi yang kita pakai. Lalu komunikasi yang efektif itu dilihat dari apanya sih? Komunikasi yang efektif menurut saya jika si komunikator mampu menyampaikan pesan yang dia maksudkan kepada komunikan dan komunikan mampu memahaminya, kemudian komunikan merespon pesan yang diberikan oleh komunikator tadi. Yang kedua, faktor kedua adalah jarak. Kenapa jarak? Jarak sangat berpengaruh pada hubungan antar individu. Semakin jauh jarak kita, maka semakin banyak hambatan kita dalam berkomunikasi. Terutama kita akan sulit mengetahui situasi juga ekspresi dari lawan bicara kita. Kemudian faktor yang ketiga adalah tanggung jawab. Seperti halnya faktor pertama tadi, faktor tanggung jawab ini sangat erat kaitannya dengan komunikator dan komunikan. Komunikator di sini bertanggung jawab memberikan pesan yang mampu dipahami oleh si komunikan, dan komunikan memiliki tanggung jawab untuk merespon pesan dari si komunikator tadi, sehingga komunikasi tidak berjalan dengan satu arah saja. Ini memiliki feedback atau respon timbal balik, jadi komunikasi berjalan dengan baik. Kemudian faktor keempat adalah ruang. Maksud di sini bukan hanya ruang dalam satu ruangan saja, tapi ruang lingkungan sekitar kita. Kenapa? Orang yang memiliki hubungan antar individu akan lebih memilih berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang-orang terdekatnya seperti keluarga, teman-teman, dan tetangga sekitarnya. Dan orang yang memiliki berada dalam satu ruang lingkup tersebut pasti memiliki kesamaan baik dari profesi, suku, adat istiadat, hobi, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor yang kelima. Faktor kelima adalah waktu. Ini sangat penting juga ya, karena si waktu ini berhubungan sekali dengan dimensi informasi. Semakin lama kita berteman dengan seseorang, semakin lama kita dekat dengan seseorang, kita akan mengetahui banyak informasi. Kita akan lebih mengetahui siapa teman kita atau lawan bicara kita tersebut. Dan faktor yang keenam, faktor yang terakhir adalah informasi itu sendiri. Kenapa? Informasi di sini sangat penting ya guys, karena informasi memiliki pengembangan dalam hubungan kita. Ada dua macam ya fungsi informasi, yaitu fungsi evaluatif, di mana kita mengharapkan imbalan dari lawan bicara kita atau individu yang sedang kita ajak bicara. Kemudian yang kedua adalah fungsi pragmatik. Fungsi pragmatik adalah cara bagaimana seharusnya kita berkomunikasi dengan individu tertentu untuk memperbesar probabilitas atau respon kepada kita. Jadi kita mengharapkan respon lebih dari individu tersebut. Intinya dalam landasan hubungan antar individu ini, kita satu sama lain memiliki tanggung jawab dalam menjaga keefektifan komunikasi tadi. Kita harus menyampaikan pesan dalam kategori yang mudah dipahami oleh lawan bicara kita. Lawan bicara kita pun untuk merespon kita harus itu merupakan tanggung jawab juga. Jadi merespon si komunikator ini juga merupakan tanggung jawab
dari si komunikan agar komunikasi tadi itu berjalan dengan efektif. Kemudian seperti faktor jarak, ruang, dan waktu itu harus sangat diperhatikan. Karena apa guys? Ya karena ketika minimnya jarak, waktu, dan ruang tadi, ya kalau misalkan jaraknya jauh, kita akan kesulitan mengetahui sebenarnya ekspresi apa sih yang dia tunjukkan ketika berbicara dengan kita. Kita hanya bisa menerka-nerka. Terus waktu semakin lama kita dekat dengan seseorang, kita akan lebih mengetahui lawan bicara kita atau teman kita itu seperti apa. Intinya kita semua bertanggung jawab dalam terciptanya hubungan antar individu dengan komunikasi yang baik, dan di situ kita mampu memperoleh informasi-informasi yang lebih dari lawan bicara atau teman kita tersebut. Terima kasih. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.